Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah kami dan juga tentu yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita memulai ibadah di new normal. Walaupun begitu banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berusaha untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah, namun kapasitas yang terbatas tentu kita harus pikirkan. Kita mengikuti setiap aturan yang ada, menjaga jarak dan juga ya mencuci tangan dan bersyukur. Sampai pada saat ini Tuhan perkenankan kita hidup. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita daripada mereka yang lain. Tapi kemurahan Tuhan masih mau memakai kita. Masih mau memperkenankan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam dunia ini. Barangkali bagi kita yang sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bagi kita yang hidup masih jauh daripada Tuhan, Tuhan masih perkenankan kepada kita untuk menikmati kesempatan dan memanggil kita, menunggu kita untuk menerima anugerah Tuhan. Supaya setiap kesempatan tidak disia-siakan dan boleh membuka hati kita, menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang 21. Dan saya rindu juga mendengar suara Bapak Ibu bersama-sama dengan saya membaca Alkitab ini. Bapak Ibu baca ayat 22, kita bergantian sampai ayat 31, nanti kita akan baca bersama-sama. Ayat 21 saya mulai. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Sama-sama. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan Minggu Kudus hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Barangkali di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan perumpamaan, menggunakan analogi, menggunakan kiasan untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Entah kepada anak-anak kita, terutama ya barangkali kepada anak-anak kita seringkali kita mesti harus mengambil contoh yang tepat. Yang kira-kira bisa membuat mereka untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kata atau apa yang dimaksud dengan istilah atau kalimat tersebut.
Demikian juga di dalam kehidupan mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang berinteraksi dengan siswa atau mahasiswa, ketika guru atau dosen menjelaskan sesuatu, seringkali juga mereka berusaha untuk mengambil satu analogi, mengambil atau menggunakan satu istilah-istilah yang tepat, yang bisa dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang ingin dimaksudkan. Supaya apa? Supaya siswa, anak-anak yang kita ajar atau mahasiswa yang kita ajar mudah menangkap apa yang dimaksud oleh guru melalui pelajaran tersebut. Ya. Dan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab pun, bahkan Tuhan Yesus pun sering menggunakan yang namanya perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran kepada umat-umat Tuhan, kepada para muridnya. Kalau dalam kisah misalnya, ketika Daud sudah berdosa, maka waktu Daud tidak menyadari tentang keberdosaannya, maka Nabi Nathan datang kepada dia. Ketika Nabi Nathan datang kepada dia, maka bagaimana Nathan menggunakan satu analogi yang kemudian membawa Daud untuk menyadari akan keberdosaannya itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang digunakan oleh Paulus ketika ia berbicara kepada orang-orang percaya di Galatia. Paulus pun menggunakan satu analogi yang sangat menarik, yang sebetulnya kalau dipikir-pikir apakah ini sesuatu yang alegoris, tetapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang alegoris, ya, di dalam istilah penafsiran, jarang tentunya digunakan, dan tidak mudah untuk menggunakan analogi yang bersifat alegoris begitu. Tetapi ketika Rasul menggunakan itu, pasti kita akan percaya otoritas firman Allah. Tidak ada yang salah dengan apa yang digunakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, seorang tokoh reformasi atau bapak reformasi, pencetus reformasi, Martin Luther mengungkapkan bagian ini ketika Paulus menggunakan atau menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai 31 ini, Luther mengatakan demikian, bahwa Paulus sepertinya ingin menutup seluruh bagian dari tulisannya kepada orang-orang di Galatia. Kenapa? Karena dia barangkali tidak tahu harus berkata apa lagi kepada orang-orang di Galatia. Dia berharap bisa melihat orang-orang Galatia secara langsung, kemudian meluruskan kesulitan mereka, meluruskan pemahaman mereka yang pada waktu itu sudah dipengaruhi oleh guru-guru palsu, oleh orang-orang Yahudi yang ingin membawa mereka, jemaat Galatia yang notabene-nya bukan orang Yahudi, untuk kembali mengikuti seperti cara hidup orang Yahudi, hidup dalam hukum Taurat. Oleh sebab itu kemudian Luther mengatakan, tetapi sang rasul barangkali ya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih jelas, yang lebih tepat, supaya memang betul-betul orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus mengerti tentang siapa mereka. Tetapi sekaligus juga ini merupakan satu alat pukul yang keras, alat pukul atau alat cambuk yang luar biasa yang digunakan oleh Paulus untuk mencambuk orang-orang Yahudi yang mengaku diri mereka sebagai keturunan Abraham. Betul, mereka keturunan Abraham. Tetapi sebetulnya anak Abraham dari ibu siapakah mereka? Ini penting. Ya, betul. Mereka keturunan Abraham. Tetapi Paulus sebetulnya ingin bertanya, kalian anak Abraham? Iya, betul anak Abraham. Tapi sebetulnya ibu kalian siapa? Nah, inilah yang ingin dipakai oleh Paulus untuk mencambuk orang-orang Yahudi yang begitu getolnya membawa orang percaya di Galatia kembali kepada hukum Taurat. Sehingga kemudian dia berbicara kepada mereka dengan berkata, katakan kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh hukum Taurat? Bagi orang Yahudi, mendengarkan hukum Taurat itu bukan hanya ketika hari raya. Bukan hanya ketika hari Sabat Taurat dibacakan. Bukan hanya ketika hari Pentakosta, bukan hanya ketika hari raya Paskah, bukan hanya ketika hari raya Pondok Daun. Tapi juga hukum Taurat itu sering mereka dengar, barangkali sejak mereka dalam kandungan ibu mereka, orang tua mereka sudah membacakan hukum Taurat bagi mereka.
Ajarkanlah anak kepada anakmu ulang berulang tentang hukum yang Tuhan berikan kepadamu, tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga bagi mereka ketika Paulus mendorong mereka, hei kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Pasti mendengar hukum Taurat, barangkali pagi mesti baca, siang baca, malam baca. Dan bahkan bukan hanya baca, kalau pada waktu itu seperti zaman sekarang, sudah ada audionya, ada videonya, ya, ada YouTube-nya, mungkin setiap saat telinga mereka mendengar apa dan bagaimana hukum Taurat dibacakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus berbicara tentang membawa mereka mendengarkan hukum Taurat, maka apa yang disampaikan dia seterusnya, dia membawa mereka untuk melihat satu fakta yang penting di dalam kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama, dan kebenaran itu sangat familiar dengan kehidupan orang-orang Yahudi. Fakta kebenaran yang tidak pernah terbantahkan oleh siapapun, oleh ahli-ahli Taurat, dan bahkan oleh orang-orang Farisi. Mereka tahu betul tentang sejarah bagaimana kehidupan bapa leluhur mereka. Kehidupan Abraham yang mereka sanjung, yang mereka banggakan sebagai orang yang mereka cintai. Tetapi sungguhkah mereka hidup sebagai anak Abraham? Oleh sebab itu Paulus mengambil satu fakta kebenaran di dalam sejarah sebagai satu kiasan. Ya. Di dalam ayat yang ke-22 dan sampai 24, di situ Paulus berbicara tentang fakta sejarah kebenaran di dalam perjanjian lama. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang adalah hamba, dan yang seorang dari perempuan yang merdeka. Bukan hanya itu, di dalam ayat yang ke-23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperbudak atau diperanakan menurut daging, dan anak yang dari perempuan merdeka diperanakan karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka orang-orang Yahudi tahu betul tentang bagaimana perjalanan kehidupan sejarah umat Tuhan. Mereka tahu betul ceritanya. Kalau kita membaca misalnya Kejadian di dalam pasal yang ke-12. Di situ bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Tuhan memberikan kepada Abraham bahwa dia akan menerima seorang anak yang diberikan kepadanya untuk mewarisi negeri, untuk mewarisi tanah perjanjian yang dia berikan. Melalui anak itu kemudian akan menjadi satu bangsa yang besar, menjadi satu bangsa yang besar, dan bahkan banyak keturunan mereka. Seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di atas langit. Begitulah jumlah orang yang akan kemudian menjadi keturunan Abraham. Tetapi kemudian Abraham menanti janji itu tidak kunjung tiba. Ya. Sampai barangkali dia diskusi sama Sarah, bagaimana ini Tuhan berjanji kepada kita. Masa Tuhan tidak menepati janjinya? Kalaupun Tuhan menepati janji, kapan ya Tuhan menepati janjinya? Kita ini sudah tua. Kamu dan saya sudah tua. Tidak lama lagi kamu menjadi menopause dan tidak mungkin melahirkan anak. Lalu Abraham mencoba berdialog dengan Tuhan. Tuhan, apakah hamba yang ada padaku ini, orang asing ini, si Eliezer ini kah yang akan menjadi ahli waris dari yang engkau janjikan kepadaku? Oh bukan. Bukan. Tetapi dari keturunanmu, dari istrimu. Tapi nanti tidak kunjung tiba juga. Ya, Sarah punya inisiatif lah. Barangkali menjadi istri yang baik ya. Inisiatif, waduh aku mau tolong kau ya. Abraham, kita mau tolong Tuhan. Terus bagaimana? Ya udah, aku kan punya budak, aku kan punya hamba nih. Seorang Kanaan. Udah hampir ya jadi ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bukan karena Abraham, wah udah tua semakin jadi. Bukan. Dalam konteks ingin merealisasikan janji yang Allah berikan kepada mereka, maka
Bagaimana sih Tuhan supaya kami yang diberikan janji itu kemudian bisa menikmati janji yang Tuhan berikan. Maka ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, ya, dikatakan di dalam Alkitab, lahirlah seorang bernama Ismail. Dan Ismail atau anak dari perempuan hamba tersebut adalah anak menurut kehendak daging. Anak menurut kemauan manusia. Bukan saja karena dia lahir lahir karena biasa manusia biasanya, tetapi juga dalam kondisi yang memang produktif, di dalam kondisi yang memang normal, yang bisa memberikan keturunan. Ya, dalam kondisi yang masih prima. Tetapi bukan hanya itu, tetapi beberapa penafsir menggambarkan bahwa ketika anak yang dilahirkan dari perempuan yang adalah hamba tersebut dilahirkan menurut kehendak manusia, maka keinginan daging daripada Hagar dan juga sekaligus keinginan daging daripada Sarah yang mau menolong Abraham dan mau menolong Tuhan, dan sekaligus juga menjadi satu keinginan daging daripada Abraham yang ingin merealisasikan janji Tuhan. Ketidakpercayaan Abraham dan Sarah kepada janji Tuhan, iman mereka mulai melemah. Maka mereka mencoba dengan cara mereka untuk mau merealisasikan janji Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita berdoa atau berkomitmen sama Tuhan, kita secara pribadi barangkali diberikan janji oleh Tuhan untuk hal-hal tertentu ya. Tapi nggak kunjung tiba. Barangkali kita ingin mengambil jalan pintas juga. Waduh, ini Tuhan terlalu lama nih janjimu. Kapan ya? Boleh nggak aku ambil jalan pintasku? Boleh nggak aku menggunakan caraku untuk menyatakan apa yang menjadi kehendakmu? Itulah gambaran kehidupan yang diangkat oleh Paulus. Kemudian setelah setelah Ismail lahir, belum juga janji itu direalisasikan. Bayangkan masih nunggu lama. Kapan ini Tuhan? Sampai Abraham dan Sarah, wah ini tidak mungkin lagi barangkali terrealisasi ya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, oh Abraham tertawa, Sarah pun tertawa. Ah Tuhan ini bercanda, Tuhan ini bergurau, Tuhan ini nggak serius memberikan janji kepada saya dan Sarah. Tuhan ini nggak serius kan memberikan janji kepada aku dan tuanku Abraham. Aku sudah tua. Nggak mungkin lagi. 14 tahun penantian dari kelahiran Ishak, dari kelahiran Ismail. Bayangkan. Ya, sudah kalau zaman sekarang 14 tahun itu sudah SMP kali ya. Ismail. Baru kemudian Ishak diberikan oleh Tuhan kepada Sarah dan juga Abraham. Wah, oleh sebab itu dikatakan perempuan yang dari seorang perempuan yang merdeka itu maka melahirkan seorang anak, dan anak yang dilahirkan itu adalah anak yang berdasarkan janji, berdasarkan covenant. Karena tidak mungkin lagi secara daging, secara keinginan manusia sudah tidak bisa lagi memenuhi. Tetapi ketika Tuhan berjanji, dan tentu iman Abraham mulai dipulihkan, dikuatkan. Maka Abraham dan Sarah terus mencoba dan pada akhirnya bagaimana Tuhan merealisasikan janji kepada mereka. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika bicara tentang kiasan dari perempuan yang ada di sisi Abraham baik melalui Hagar maupun melalui Sarah, dan juga kiasan melalui anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan, baik kehidupan Hagar maupun di dalam kehidupan Sarah. Maka Hagar dikatakan melambangkan perempuan hamba. Dia adalah seorang hamba. Dia bagaimanapun posisinya dan bagaimanapun dia bisa memberikan keturunan bagi Abraham, maka posisinya, statusnya tetaplah seorang hamba. Tidak akan pernah menjadi seorang tuan. Enggak akan pernah menjadi seorang nyonya. Ya. Yang melahirkan menurut keinginan daging.
Dan di dalam Alkitab yang kita baca tadi, dia menggambarkan atau menghiaskan Gunung Sinai. Dan itu sangat kental. Bagaimana ketika umat Israel berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, waktu mereka tiba di Gunung Sinai, maka Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum. Untuk apa? Untuk memimpin umat Israel, untuk menjaga mereka, supaya mereka berlaku setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka taat kepada Tuhan. Supaya mereka bagaimana? Supaya mereka tahu melalui hukum Taurat itu, ternyata mereka berdosa. Oleh sebab itu di dalam pasal yang ketiga, dan pasal 4, kalau kita baca Galatia ini, maka hukum Taurat itu bukan saja seperti seorang guru yang kemudian mengajar umat Israel, mengajar umat Tuhan, tetapi juga seperti cermin yang memberitahukan kebobrokan mereka. Waktu mereka berdiri di depan cermin, ya waktu seorang berdiri di depan cermin, maka dia tahu kira-kira wajah saya ini ada arang enggak? Kira-kira wajah saya ini waktu saya pakai lipstick sudah rapi enggak? Waktu saya pakai make up sudah bagus enggak? Waktu saya kemudian bangun tidur, saya melihat wajah saya. Demikianlah umat Israel berdiri di hadapan hukum Taurat itu untuk memberitahukan kepada mereka, oh kamu berdosa, kamu tidak layak. Tetapi sekaligus juga menjadi tutor bagi umat Israel yang mengajarkan kepada mereka, menuntun mereka supaya mereka berlaku setia. Sampai kapan? Sampai yang dijanjikan melalui keturunan Abraham, sang penyelamat, sang Mesias itu datang. Maka keturunan hukum Taurat itu sudah digenapi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini menjadi penting untuk ingatkan kepada orang Israel, orang Yahudi yang begitu kuat, yang begitu mengandalkan hukum Taurat. Untuk apa? Supaya mereka suci. Untuk apa? Supaya mereka kudus. Supaya apa? Supaya mereka diperkenan oleh Tuhan. Ternyata tak satu pun dari antara mereka yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Dan Hagar, di dalam bacaan kita tadi, Paulus menghiaskan sebagai Yerusalem di bumi ini. Yerusalem yang ada sekarang bahasanya. Yerusalem yang harafiah. Kota Yerusalem. Bayangkan analogi yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan Hagar sama atau equal dengan Yerusalem yang ditempati oleh orang-orang Israel. Kota Yerusalem di mana mereka ada. Kota Yerusalem menjadi kota kebanggaan mereka. Mereka menyebut sebagai kota yang suci, kota yang kudus. Tetapi di kota Yerusalem itulah terjadi pembantaian terhadap Mesias, anak Allah yang hidup itu. Hagar melambangkan kota Yerusalem itu berdasarkan hukum Taurat. Dan apa yang lahir dari Hagar menjadi penganiaya. Pada akhirnya mereka dihalau, dan itulah sebetulnya gambaran orang Yahudi. Oleh sebab itu ketika Paulus menggunakan kiasan ini, sebetulnya yang di satu sisi dia ingin menghajar, menghardik, mencambuk orang Yahudi yang ingin membawa orang Kristen di Galatia untuk kembali kepada hukum Taurat. Tetapi menarik bahwa kiasan yang berikutnya melalui seorang perempuan yang merdeka. Melalui seorang Sarah. Sarah digambarkan sebagai seorang perempuan yang merdeka. Tentu ketika orang menjadi orang yang merdeka, dia punya hak. Ya. Dia melahirkan seorang anak berdasarkan janji. Yang tadi kita sebut atau yang tadi kita baca adalah Ishak. Janji anak, kemudian melalui Ishak itulah janji terus dinyatakan juga. Dan pada akhirnya kalau Sarah atau kalau Hagar melambangkan Gunung Sinai, maka yang adalah hukum Taurat, maka Sarah menggambarkan atau menghiaskan tentang anugerah Injil, tentang karya Kristus. Kalau Hagar melambangkan tentang Yerusalem di bumi, maka Sarah menggambarkan tentang Yerusalem surgawi. Kalau
Hagar kemudian hidup menggambarkan atau berdasarkan atau mensimbolkan, menghiaskan tentang hukum Taurat. Maka di dalam kehidupan sang perempuan merdeka, dia berdasarkan anugerah Allah. Kalau keturunan perempuan yang adalah hamba melahirkan seorang penganiaya, dan tentunya orang yang dianiaya pasti orang yang dari keturunan perempuan merdeka. Itulah yang terjadi sekarang. Paulus katakan kepada orang di Galatia, orang Yahudi menganiaya kamu, orang Kristen yang ada di Galatia ini. Maka merekalah digambarkan sebagai keturunan Hagar itu. Mereka pikir mereka beragama. Mereka pikir mereka melakukan hukum Taurat. Tapi ternyata mereka jadi penganiaya terhadap engkau. Engkau dianiaya. Kalau dahulu mereka dihalau. Tetapi dari keturunan perempuan yang merdeka, dari anak yang dijanjikan, maka diwariskanlah kasih karunia. Penerima kasih karunia. Paulus katakan, itulah kita. Itulah saya dan saudara, itulah orang-orang yang percaya. Kita anak-anak Abraham, kita keturunan Abraham, dari keturunan perempuan merdeka. Kalau orang yang menganiaya kamu, orang-orang Yahudi yang ingin membawa kamu kembali kepada Taurat, ingat, mereka tidak lebih dan tidak bukan sama dengan anak-anak Abraham, tapi dari keturunan perempuan yang adalah budak itu. Perempuan yang adalah hamba itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dalam makna yang disampaikan oleh Paulus. Ya, inilah cara Paulus untuk kemudian menyadar, ingatkan, mengembalikan orang-orang Galatia yang sudah diperdaya oleh Injil supaya mereka tahu tentang siapa mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau orang-orang Yahudi digambarkan sebagai orang-orang yang lahir dari perempuan yang diperbudak atau perempuan hamba, secara khusus orang-orang Yahudi yang menganiaya orang-orang percaya di Galatia, dan orang-orang di Galatia digambarkan sebagai orang-orang yang lahir dari perempuan yang merdeka, maka bagaimana dengan saya dan saudara? Kita kira-kira keturunan dari mana? Ya, kita kira-kira keturunan Abraham dari keturunan siapa? Oleh sebab itu, tentu ya orang-orang percaya adalah orang-orang atau anak-anak perjanjian yang dijanjikan Allah. Bukan oleh karena daging, tetapi oleh karena kasih karunia. Kehidupan orang percaya, kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita adalah kehidupan anak-anak perjanjian. Anak-anak kasih karunia. Anak-anak dari perempuan yang merdeka. Bukan karena dari atau bukan karena keinginan daging. Bukan. Oleh sebab itu ketika Yesus berbicara dengan seorang guru besar yang tiap hari barangkali pagi, siang, sore mengajar orang Yahudi. Tapi ketika dia sadar dan berjumpa dengan Yesus dan Yesus berkata kepadanya, barang siapa tidak dilahirkan kembali dari roh, maka dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terpukaulah Nikodemus. Wah, saya sudah besar, bagaimana saya dilahirkan kembali? Bagaimana saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya? Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih. Maka kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dilahirkan dari anak perjanjian Allah, dilahirkan menurut roh. Karena itu ketika kita bisa percaya kepada Kristus, bukan keinginan daging kita manusia, bukan keinginan kita sebagai manusia yang natural ini, bukan. Sejatinya manusia tidak ada yang mau mencari Allah. Alkitab jelas katakan orang berdosa itu tidak ada yang mau datang kepada Kristus. Kalau dia mau datang kepada Kristus, ya, itu pun kemudian dalam tuntunan Roh Kudus supaya apa? Supaya kemudian dia sadar dia berdosa dan terima Kristus. Ya. Kita dilahirkan oleh karena Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang dilahir kembalikan oleh Roh Kudus dan menjadi anak-anak dari perempuan mereka oleh karena janji
Oleh karena iman atau dalam iman, maka kita menjadi ahli waris. Jelas, anak yang lahir dari perempuan yang adalah hamba, dia tidak akan pernah menjadi ahli waris. Dan Tuhan beritahukan kepada Abraham, bukan hambamu Eliezer, bukan anak yang engkau lahirkan dari Hagar itu yang menerima ahli waris, tapi anak yang lahir berdasarkan perjanjian inilah yang menerima ahli waris. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bukan oleh karena keinginan daging. Kalau kita bisa percaya, terima Kristus, kita bersyukur. Barangkali ada orang tua kita, nenek moyang kita, dulu kan belum Kristen, belum percaya kepada Kristus, tapi bagaimana Roh Kudus tuntun kita. Ya. Atau ada orang yang kemudian, orang tuanya begitu getol, begitu semangat, begitu giat dalam melayani Tuhan, dan begitu cinta pada Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok ada anaknya misalnya, ada yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itu lagi, bahwa bukan keinginan manusia, bukan oleh karena kekuatan manusia. Dan bagaimana mereka yang hidup dilahir barukan oleh Roh Kudus yang mewarisi kerajaan Allah, maka Paulus mengutip tulisan dari kitab Nabi Yesaya. Bersukacitalah hai si mandul, bersorak-sorailah, maka hidup orang percaya hidup dalam sukacita. Dalam konteks Yesaya bicara kepada umat Yehuda yang mau dibuang ke Babel. Waktu mereka dibuang ke Babel, maka mereka seakan-akan seperti dalam tanda kutip ditinggalkan Tuhan. Dilupakan oleh Tuhan yang representasi dari bagaimana Allah atau bagaimana adalah suami dari umat itu sendiri, dan bagaimana Allah menempatkan umat sebagai mempelai dari wanita bagi dia. Lalu ketika Tuhan membuang mereka ke Babel, Yerusalem begitu sunyi, Yerusalem begitu sepi, dan bahkan orang-orang pada berduka cita. Tapi Tuhan katakan di dalam pasal yang ke-54 tersebut, maka Yesaya menggambarkan. Lalu bagaimana ketika Tuhan membawa mereka pulih, janji tentang Mesias, ada satu penebusan, maka mereka bergembira luar biasa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya memang kita bersuka cita dalam kehidupan hari-hari kita. Sekalipun ada masalah, ada sakit penyakit, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Dan bahkan barangkali ketika diponis oleh dokter mau mati sekalipun, maka tetaplah sukacita. Kenapa? Karena semakin dekatlah jalan menuju surga itu. Semakin hampir barangkali mungkin setipis rambut untuk menjumpai hidup yang kekal bersatu dengan Kristus. Sukacita. Orang-orang beriman tidak akan takut untuk mengalami penganiayaan, tidak takut mengalami kematian sekalipun. Oleh sebab itu ketika kita baca dalam kitab-kitab, lalu kisah para rasul, ya lalu orang-orang suci di dalam Alkitab, para nabi dan juga para rasul. Kemudian bagaimana hidup orang yang ditebus oleh Kristus, yang dilahir barukan oleh Kristus, tidak menjadi penganiaya. Tetapi mereka hidup dalam cinta kasih, tidak hidup dalam anarkis, tidak hidup dalam suatu kekerasan terhadap satu sama lain, tidak. Tapi mereka justru hidup dalam cinta kasih, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, satu dengan yang lain. Kalau dalam konteks ini ketika ketika Sarah berkata kepada Abraham, usirlah, bukan dalam konteks suatu penganiayaan, tapi dalam konteks untuk menyatakan bahwa Hagar dan Ismail bukanlah penerima dari janji yang dianugerahkan kepada Tuhan. Hanya untuk menegaskan hal itu. Oleh sebab itu kemudian bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Di kehidupan hari-hari kita. Menjadi orang yang merdeka. Kita sebagai anak-anak dari perempuan merdeka, dah tentu kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka di dalam melayani Tuhan. Merdeka di dalam memberitakan Injil. Merdeka di dalam menjalani segala anugerah Tuhan. Luar biasa. Hidup tanpa belenggu hukum Taurat lagi. Hidup tanpa beban hukum Taurat itu yang sepertinya Paulus ingin katakan kepada orang percaya di Galatia. Dan kita tidak lagi dibelenggu oleh, ini enggak bisa ya, kenapa enggak bisa? Nanti kalau enggak bisa, kenapa? Tentu dalam kemerdekaan yang sejati oleh karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Oleh sebab itu dalam pasal yang kelima nanti Paulus bicara tentang kemerdekaan.
Di dalam perikop sebelumnya tentang tidak ada lagi perhambaan. Maka bagian inilah yang Paulus tempatkan untuk mengingatkan orang percaya di Galatia. Dan bersyukur pada Tuhan, sekali lagi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tahu, kita sadar tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Karena itu seriuslah hidup dalam bertuhan. Serius hidup dalam beriman pada Tuhan. Tantangan, persoalan, kesulitan, dan barangkali aniaya akan ada. Tapi itu tidak akan pernah memutuskan kasih Tuhan daripada kita. Tidak akan pernah menjauhkan karunia dan kemurahan Tuhan daripada kita. Dan tentu ini sekaligus ingatkan kepada kita. Jangan sampai kita memposisikan diri seperti orang-orang Yahudi yang selalu ingin membawa mereka kembali kepada hukum Taurat. Mengaku diri beragama, mengaku diri Kristen, tapi hidup keberagaman kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang di luar Kristus sana. Ya, beberapa waktu lalu kan sesuatu yang bagi saya sesuatu yang sangat menakjubkan ketika seorang anak membawa atau melaporkan seorang mama kandungnya ke suatu pengadilan, ya, karena mau memenjarakan, mau menghukum mama kandungnya. Lalu ketika polisi melihat laporan ini adalah laporan untuk mama, mau menjarakan mama, mau menghukum mamanya. Lalu polisi tangani, panggil secara baik-baik dan kemudian dinasehati. Perkara itu jangan dinaikkan ke pengadilan. Walaupun dia sebagai polisi tahu bahwa, walaupun saya tahu bahwa saya salah. Karena tidak memproses perkara, tapi karena saya tahu, karena ini yang kamu perkarakan adalah mama kandungmu, maka lebih baik ini tidak usah. Biar saya tanggung risiko. Daripada kamu penjarakan mamamu, daripada kamu hukum mamamu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, harusnya hidup keberagaman kita sebagai orang percaya. Ya, kita bagaimana sih hidup di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan sesama kita. Dan biarlah Tuhan menolong kita, ingatkan kita. Kita hidup sebagai anak-anak merdeka. Berdasarkan perjanjian Allah. Berdasarkan kasih karunia Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.